Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu yang masih boleh kami nikmati untuk hari ini, terutama untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah hati kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk mendengar dengan baik, memahami dengan baik, serta menerima dengan baik firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami pun telah memohon. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas khotbah untuk ibadah pertanggihan kita hari ini tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 dimulai dari ayat 24 hingga ayat yang ke-29. Marilah kita ikuti dalam hati kita, saya akan membacakan untuk kita. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Secara umum, orang akan bersukacita jika mendapatkan sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, bukan? Sangat mustahil jika seseorang dipukuli, lalu dihina, bahkan harus mengakhiri hidupnya di penjara, masih dapat bersukacita. Tetapi Paulus malah memilih jalan penuh penderitaan daripada menikmati hidup yang nyaman. Saudaraku yang terkasih, jika kita diperlakukan tidak adil atau mengalami kesulitan karena iman kita, apakah kita bisa tetap bersukacita seperti Paulus? Dalam nas khotbah hari ini, Paulus menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir, tetapi bagian dari rencana Allah. Ia tidak melihat penderitaan sebagai beban, melainkan sebagai kehormatan karena ia melayani Kristus dan jemaatnya. Saudaraku, kita akan belajar bagaimana kita bisa menemukan sukacita dalam penderitaan, memahami tugas kita sebagai pelayan Injil, dan mengandalkan kuasa Tuhan dalam segala hal melalui penjelasan dari nas khotbah hari ini. Yang pertama, Paulus bersukacita dalam penderitaan seperti yang tertulis dalam ayat 24. Sekarang
Aku bersukacita karena penderitaanku bagi kamu. Dan di dalam dagingku aku melengkapi apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ayat ini mungkin terdengar aneh. Bagaimana mungkin seorang bersukacita dalam penderitaan? Paulus tidak melihat penderitaan sebagai hukuman, tetapi sebagai bagian dari rencana Allah. Ketika Paulus berkata bahwa ia melengkapi apa yang kurang pada penderitaan Kristus, bukan berarti penderitaan Yesus tidak cukup untuk keselamatan. Keselamatan sudah sempurna dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Namun gereja tetap menghadapi tantangan dan penganiayaan. Sehingga Paulus menyadari bahwa sebagai pelayan Kristus, ia harus mengalami penderitaan demi berkembangnya iman jemaat. Saudaraku, dalam hidup kita ada saat-saat kita harus menderita karena iman. Kita mungkin dikucilkan, diremehkan, atau bahkan menghadapi tantangan besar. Tetapi jika kita melihat penderitaan itu sebagai bagian dari pelayanan kita kepada Tuhan, kita bisa belajar bersukacita sama seperti Paulus. Lalu pelajaran yang kedua saudara-saudaraku yang dapat kita ambil dari nas khotbah ini adalah panggilan sebagai penata layan Allah. Sebagaimana tertulis dalam ayat 25 sampai ayat 26. Paulus memahami bahwa ia bukan sekedar pengikut Kristus, tetapi seorang pelayan yang memiliki tanggung jawab besar. Tugasnya adalah memberitakan firman Allah terutama kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Rahasia yang ia maksud di sini adalah keselamatan yang terbuka bagi semua bangsa, bukan hanya bagi bangsa Yahudi. Ini adalah kabar baik yang dulu tersembunyi, tetapi sekarang dinyatakan melalui Kristus. Maka saudara-saudaraku, kita semua adalah pelayan Tuhan dalam kapasitas masing-masing. Apakah kita sudah menjalankan panggilan kita dengan setia? Jangan merasa Injil hanya untuk kelompok tertentu. Tuhan menghendaki agar semua orang mengenal Dia. Lalu yang terakhir Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari ayat 27, Kristuslah sumber pengharapan kita. Ayat ini merupakan inti dari Injil. Paulus ingin jemaat di Kolose memahami bahwa Kristus hidup di dalam mereka. Ini berarti bahwa setiap orang percaya memiliki akses langsung kepada Allah tanpa perlu perantara manusia. Kristus di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan. Artinya hidup kita bukan hanya tentang perjuangan di dunia ini, tetapi juga tentang kemuliaan besar bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita benar-benar sadar bahwa Kristus ada dalam hidup kita? Jika kita menyadari kehadirannya, maka hidup kita akan mencerminkan kasih, kesabaran, dan sukacita dalam segala keadaan. Kita tidak perlu takut menghadapi tantangan hidup karena pengharapan kita ada di dalam Kristus. Jadi sama seperti seorang atlet yang sedang mempersiapkan diri untuk olimpiade. Setiap hari ia bangun pagi-pagi buta, berlatih berjam-jam, menahan rasa sakit dan mengorbankan banyak hal.
waktu bersama keluarga, makan favorit, dan kenyamanan hidup. Ada saat-saat dia merasa kelelahan dan ingin menyerah, tetapi ia tetap bertahan. Mengapa? Karena ia tahu bahwa semua penderitaan itu ada tujuannya, yaitu untuk mencapai kemenangan dan mendapat medali emas. Begitu juga dengan iman kita. Iman kita, Paulus mengalami banyak penderitaan. Di penjara, dianiaya, dihina, tetapi ia tetap bersuka cita. Maka saudaraku, sebagai orang yang percaya, kita juga dipanggil untuk bertekun dalam iman, meskipun ada tantangan dan penderitaan. Jika seorang atlet bisa bersuka cita dalam latihan yang berat demi medali emas yang sementara, bukankah kita lebih lagi harus bersuka cita dalam melayani Tuhan yang memberi kemuliaan kekal? Pertanyaannya adalah, apakah kita mau tetap setia dan bersuka cita dalam perjalanan iman kita meskipun ada tantangan? Hiduplah dalam panggilan kita. Bertumbuhlah dalam iman dan bersandar pada kuasa Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh-sungguh mengubahkan hati kami. Sama seperti hamba-Mu Paulus yang rela menderita karena ia berpengharapan yang teguh kepada Tuhan. Jadilah demikian ke dalam hidup kami, orang yang percaya kepada Tuhan di zaman yang sekarang ini. Kami mohon Tuhan berkenan menuntun hati kami, menuntun perjalanan hidup kami, sehingga kami tidak pernah jatuh dan bahkan jauh dari Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan bagi kami. Amin.